Live-nya Miss Yuni Saya kenapa? mau ikutan curhat karena Mbaknya yang barusan telepon kan juga neneknya katanya suka ya ikut jalan kan di pinggir jalan raya gitu kan. Oke, kamu juga sama? Saya mau curhat tapi orangnya tuh tapi ini kasusnya kayak ya hampir sama, hampir mirip gitu. Terus? Kenapa Saya nih? mau cerita ya, saya Mhm. mau cerita. Kan saya kan kerja di perkampungan gitu loh. Saya Heeh. jaga anjing. Karena anjing saya kan 2 gitu. Terus Mhm. saya tuh tiap sore harus keluar bawa anjing untuk, bagi dia kencing atau berak di luar karena anjing saya nggak berak di rumah kan, Mhm. begitu. Terus, karena tetangga itu kan di depan rumah sana kan ada anjing juga gitu, anjingnya tuh selalu di luar gitu. Karena Mhm. dia itu, yang punya itu orang katanya dia kata majikan saya, orangnya itu gila gitu loh. Kadang tuh hilang ingatan, kadang tuh, temperamental kayak gitu. Mhm, terus? Kejadian-kejadian itu sebenarnya sudah 8 bulan yang dulu itu dia selalu ngomelin saya kalau saya lewat, sering dimarah gitu, diomelin. Cuman saya ya sudah sabar, nggak pernah jawab gitu loh. Mhm. Terus beberapa minggu kemarin itu selalu saya lewat karena anjing itu kan nggak bisa anjingnya kan besar, jadi saya kan kadang sampai jatuh gitu kan, terseret gitu kan. Heeh. Jadi saya itu, mau menghindar, kadang saya tuh kesabaran saya habis pas kemarin itu gitu loh, Miss Yuni. Terus? Nah, terus saya kan, karena majikan perempuan saya bilang, "Kita bisa laporkan karena dia tuh selalu pun lapor-lapor gitulah, dia tuh orang gila, kamu nggak usah ngurusin," gitu. Terus, saya, bertengkar mulut dengan dia lah waktu majikan saya tapi nggak ada di rumah gitu loh. Pas majikan saya pulang saya cerita, terus, eee, nggak sampai pukul-pukulan, nggak sampai karena gara-gara anjing sih gitu. Mmm. Terus pas kemarin itu, hari kemudiannya lagi dia marah lagi, dia kayak mau nyerang saya karena saya videoin anjingnya dia itu selalu di depan rumah, gitu, nyegat anjing saya gitu loh. Terus habis itu ya saya kan mau pulang, dia ngejar saya. Habis dia ngejar saya, dia videoin saya. Terus tangan saya dipelintirnya gitu. Karena saya tunjukkan jari tengah saya tunjukkan jari tengah saya, terus dia melintir tangan saya, terus saya ambil HP dia, saya matiin, nggak mau jangan rekam saya gitu kan, karena dia udah merekam lama, terus saya balikin HP-nya gitu. Terus saya cerita sama majikan saya, terus majikan saya suruh lapor ke polisi, tapi saya nggak lapor lah, karena katanya kan orang gila gitu kan. Mhm. Hati saya tuh saya nggak nyaman gitu loh. Kenapa saya harus bertengkar dengan tetangga, sedangkan majikan saya tuh bilangnya gini, saya sudah bilang sama kamu dia tuh orang gila. Terus harusnya kan majikan kan ngasih, solusi gimana seharusnya dia datang ke rumahnya atau ngobrol sama keluarganya atau yang ada di sekitarnya gitu kan. Karena majikan saya tuh bilangnya gitu, "Dia itu orang gila, kamu jangan bertengkar sama dia. Saya sudah bilang sama kamu, kamu jangan urusin dia, kamu lewat-lewat aja." Tapi kadang ya jujur saya tuh susah menahan anjing untuk tidak bertengkar tuh susah karena anjingnya tuh besar gitu loh. Mhm. 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 Anjing itu kuat banget. Saya pun sampai 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 keseret gitu, jatuh pun saya pernah berkali-kali gitu loh. Terus masalahnya tuh kemarin, gini, karena tangan saya kan dipelintir kan, jadi saya dipelintir. Sebenarnya saya tidak menyentuh dia, tangan saya dipelintir. Terus saya bilang sama majikan katanya, "Walaupun dia memelintir tanganmu, dia itu orang gila Kak, dia itu nggak akan pernah di penjara, nggak akan pernah dapat hukuman." Gitu. Nanti kamu yang masalah karena kamu telah merampas HP-nya dia, maksudnya mengambil HP-nya dia, tapi kan saya kembalikan gitu loh. Saya Mhm. tidak mengambil terus saya kantongin, enggak, saya cuma menghentikan gitu loh. Mhm. Begitu, majikan saya nggak tahu dia berpihak sama saya atau sama orang gila itu, tetangganya itu. Saya tuh jadi serba nggak enak gitu loh. Sedangkan saya butuh kerja, tapi majikan saya pun eh, dia nggak berpihak gitu kayaknya gitu. Dia menyuruh saya nggak usah pedulikan dia, tapi saya nggak nyaman gitu loh, Miss Yuni di sini. Oke, inilah yang selalu saya katakan, jiwa egois kita. Naluri kita ingin melawan tuh wajar ada, Mbak, tapi kita harus Iya, mengendalikan. Kita harus benar, mengendalikan, karena kalau kita terpancing emosi, penjara tempat kita. Ngerti nggak maksud benar. saya? Jadi, Iya, paham. kita pasal 1 ayat 1 kita kalah, Benar, kita pendatang. Kenapa sih saya selalu mengatakan sama kita, sekalian semua, andap asor? Bukan mengalah karena kita salah ataupun karena kita benar, enggak. Kita mengalah karena kita itu menumpang mencari rezeki. Kalaupun benar. kita benar, di ayat dan pasal kita kalah sayang.
Iya. Satu, dia nggak akan dipenjara. Siapa yang masuk penjara? Ya mesti nanti kasusnya ke saya gitu. Karena Betul, saya sudah merampas HP-nya dia, betul, dia bisa betul. mengambil alasan itu. Karena itulah saya selalu bilang jiwa ego kita diturunkan. Iya, Jiwa ego kita diturunkan. Jangan merasa bahwa saya nggak salah. Seperti yang iya, saya ulangi sekali lagi ya. Saya lihat kontennya Dokter Tirta, itu ego banget gitu, jahat banget mulutnya. Tapi dia orangnya baik. iya. Dia berubah menjadi sangat baik hari ini. Followernya malah semakin banyak, ngerti nggak saya? Begitu juga dengan kamu. Karena kamu mengatakan, Benar. saya nggak salah. Iya, kamu nggak salah. Kamu itu benar. Tapi lek tarung kamu salah, benar atau salah? Iya, saya salah. Tapi Betul. karena saya tidak menyentuh dia, saya sudah mencoba tidak menyentuh dia gitu loh. Tapi kesalahan saya adalah mengambil HP dia dan menyentuh HP dia saja gitu. Betul. Ada sidik jarinya, sayang. Iya. Dan jangan Meskipun diulangi dia, lagi. iya Miss Yuni, meskipun dia ya, karena majikan saya bilang dia itu ada bahasa kantornya apa saya lupa. Dia pokoknya ada itulah gila, itulah sudah dinyatakan gila dia. Ceng sampeng. Ceng Iya, sampeng. ya pokoknya dia itu kalau melakukan sesuatu dia sama tetangga manapun dia tuh berantem karena saya kan masih baru di sini jadi saya nggak pernah dengar cerita gitu. Saya sama tetangga yang lainnya tuh alhamdulillah cukup ramah. Kalau lihat ya jausan gitu karena kita sering lewat gitu kan. Terus sama yang ini dia selalu marah karena anjing gitu loh. Sedangkan dia itu anjingnya nggak mau ditaruh di dalam. Terus masalahnya tuh anjing. Anjing saya sampai pernah berantem tuh sampai itu apa dagunya itu kelupas itu kulitnya saya juga yang disalahkan majikan begitu ya karena saya terima karena saya yang menjaga anjing kan begitu. Ya, kalau anjingmu salah biar urusanmu sama majikan. Tapi kalau kamu bertengkar sama tetangga sebelah, itu dampaknya ke kamu lebih parah, sayang. Iya, Ya, terus turunkan walaupun egomu loh. iya walaupun itu orang ya dia kan maaf ya dia kan perawan tua umurnya tuh sudah ada 50-an lebih lah kalau nggak salah. Walaupun dia mempelintir tangan saya, jari saya tidak bisa, saya bilang begitu ya karena dia sakit, dia nggak akan kena hukum, tapi saya yang kena hukum. Betul, betul, betul. Kadang saya tuh sedihnya tuh saya merasa nggak nyaman gitu loh Miss Yuni. Saya tuh kayak mau gimana gitu, sedangkan saya butuh kerja gitu. Majikan saya pun kayaknya nggak ya memihak saya atau enggak saya nggak tahu karena yang penting saya kerja gitu aja. Saya sudah nggak mau kalau walaupun dia ngomelin saya di luar, walaupun saya terjatuh-jatuh karena anjing mau berantem, ya sudahlah. Haruskah saya begitu? Cara menurunkan ego saya, haruskah saya begitu? Itu ya, Miss Yuni. Betul. Gini loh, Oke. Mbak. Kalau kamu masih butuh uang dan kamu masih butuh perjuangan, lakukan itu. Tapi jika kamu sudah merasa cukup dan kamu sudah nggak kuat lagi, pergi dari situ. Dengan segala konsekuensinya. Karena hidup ini penuh dengan konsekuensi. Iya. Bagaimana cara menurunkan ego? Tanya sendiri, apakah kamu masih butuh uang? Waktu saya Iya. bekerja di perusahaan lama saya tuh marah, emosi karena direndahkan, diremehkan. Kan sampean itu sama aja diremehkan kan, direndahkan kan. Nggak ono Iya. ajine kan. Iya. Cerita nek majikan bukan dibelani malah diseneni. Iya. Tapi kalau mas kita masih butuh uang, ya udah nikmatin. Mm-mm. Oke. Apakah karena kita nggak punya harga diri? Bukan. Karena Mm. kita masih butuh pekerjaan ini. Karena pekerjaan yang kamu sekarang tidak suka ini, impian banyak orang yang ada di Indonesia lagi nunggu majikan. Iya benar. Jadi pekerjaan yang kamu katakan itu susah, pekerjaan yang tidak kamu sukai, itu pekerjaan yang ditunggu oleh teman-teman kita yang ada di PT, nunggu di PT 1 tahun, 2 tahun itu. Itu harapan Iya. pekerjaan mereka. Sementara kita Iya. yang sudah bekerja di sini tinggal nikmatin aja susah banget sih. Iya. Syukurnya dikurangin terus sih. Kenapa bukannya nambahin syukur, nambahin, nambahin? Bener nggak Miss Jenny ngomong kayak gitu? Iya. Jadi memang seperti itu. Oke. Sering kali ya kita itu dikit-dikit dipoking dan itu menjadi kebiasaan. Orang-orang Indonesia ada masalah sedikit sama temannya juga sukanya poking-pokingan gitu loh. Ini Iya. menjadi kebiasaan. Lihat aja temanmu bertengkar sama temanmu. Tak poking Mm. lenggo ya. Itu karena Mm. kebiasaan dari majikan. Terbawa imbasnya ke kita. Saya secara pribadi, Mbak, saya tuh belum pernah mokingin orang. Saya itu Mm. belum pernah mokingin orang.
Padahal saya tuh dihujat di media sosial habis-habisan. Saya Ya, tahu saya nama tahu. nama aslinya dia, saya tahu tempat tinggalnya, saya tahu dia dulu pernah jualan, saya tahu dia pernah part time, saya tahu. Kenapa saya nggak mau kingin? Kenapa saya nggak kasih ke imigrasi surat-suratnya dia dapat uang dari tempat-tempat tertentu, dari tempat-tempat dia part time, saya tahu. Kenapa saya nggak mau kingin? Karena saya menurunkan ego saya. Kalau saya mau kingin, saya dapat apa sih sebenarnya? Bangga bisa masukin orang ke penjara. Bener nggak? Jadi karena kita kebiasaan dengar majikan sedikit-sedikit poking. Sedikit-sedikit poking. Akhirnya kita sama teman, sesama teman pun akhirnya bawaannya juga poking gitu loh. Teman, Iya, betul. iya, lihat kan orang-orang Indonesia. Buat Iya, status, Mas Juni. buat Maaf, status Juni, nyindir saya kita. Buat iya, status maaf, nyindir Juni. kita nggak terima. Kita langsung poking kan? Bener nggak? Aku pun hampir terbawa seperti itu karena majikan saya tuh nyuruh saya ngambil video terus kita bisa pokingkan dia gini-gini. Saya hampir terbawa itu, tapi syukur ya saya masih bisa berpikir janganlah nanti imbasnya juga ke saya karena saya tahu salahnya saya di mana gitu. Sedangkan saya pun tahu posisi saya di sini tuh apa. Lalu Betul. waktu sebelum kejadian itu, sebelum kejadian tangan saya dipelintir oleh tetangga itu, dia tuh sepertinya mendukung saya. Tapi secara saya berpikir, apakah ini dukungan majikan atau sebuah jebakan begitu loh? Siapa yang Akhirnya dipenjara? Siapa yang dipenjara? Kamu. saya nantinya akhirnya gitu loh. Karena itu jangan sesekali terjebak. Jangan Iya, sesekali terjebak dengan permainan-permainan yang ada. Jangan. Karena jujur kamu ya, yang sampai masuk. ini. Jujur sampai hari ini kejadiannya itu sudah 2 hari berlalu. Jujur sampai hari ini hati saya tuh masih sedih gitu loh. Sampai saya mencoba menghubungi Miss Yuni waktu sore-sore kemarin itu, tapi mungkin sibuk gitu ya. Sampai hari ini saya masih sedih. Tapi alhamdulillah ini saya sudah agak legowo, masih semangat lagi gitu loh, nggak begitu kepikiran karena saya tahu efeknya tuh kayak gimana. Miss Yuni juga masukannya ternyata sama dengan apa yang sudah saya dapatkan dari pihak-pihak sana gitu kan. Ya alhamdulillah, terima kasih ya Miss Yuni ya Siap. sarannya. Yang penting sabar aja. Karena kita sendiri itu di sini merantau. Kita cuma punya kesabaran, satu aja kesabaran. Kalau kita tidak punya Iya, kesabaran, udah selesai urusan kita. iya, Bener nggak? benar. Tetap harus Miss Yuni kuat. Miss Yuni saya mau bilang satu ini. Miss Yuni itu kalau saya lihat kontennya Miss Yuni itu mirip dengan kakak kandung saya. Saya orang Jawa Tengah. Kakak kandung saya itu seperti emak saya karena emak saya sudah almarhum kan, jadi saya sangat mencintai dia gitu. Oke, Kalau terima melihat kasih kalau Miss Yuni mencintai saya juga. itu kayak sudah terobati gitu. Oke, terima kasih jika saya menjadi salah satu keluargamu. Terima Terima kasih. kasih ya Miss Yuni. Terima kasih. Jadi kamu Cece yang di Hongkong semoga semuanya itu pada sabar gitu ya. Siap, Memang di sini tuh ujiannya tuh wah masya Allah. siap. Terima Oke, kasih. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat. Terima kasih. Terima kasih.